Oke, tinggal lagi dua, yang ini dengan yang satu lagi nih. Awal season, waktu dimana kita tuh jadi galau nih. Mending langsung push apa tunggu deket-deket reset season nih baru nge-push? Langsung aja kita bahas. Let's go. Sebelum bahas masalah kapan nge-pushnya, kita tuh harus tahu dulu nih. Goals push rank itu tuh apa sih? Beda orang sebenarnya beda-beda ya. Ada yang pengen ngejar top global, ada yang pengen ngejar top lokal, MMR hero, atau minimal nyentuh rank-rank tertentu aja. Dan itu sebenarnya ya sah-sah aja. Beda orang ya pastinya beda target. Kalau gue sih simple. Secara sistem rank ada honor dan lain-lain. Target utama gue tuh cuman yang penting bisa sampai ke mythic supaya gue dapat mythic coin. Jadi kalau skin mythic rilis, gue bisa tuker dan gak ketinggalan sama si skinnya itu. Jadi kalau ditanya rank yang paling worth buat dikejar di setiap season, ya kalau bisa mythic lah. Gak usah glory gak apa-apa, tapi seenggak-enggaknya sampai ke mythic. Oke, Apalagi kalau baik. kalian sibuk sama kerjaan atau hidup kalian, wajar lah ya. Gue yang hidupnya main Mobile Legends aja, season terakhir bahkan gak sampai 200 match. Sayang sih gak dapet si border seasonnya, tapi ya gak sempet gimana kan. Soalnya di season terakhir kemarin gue gak terlalu serius buat nge-push dari awal season. Nah makanya nih, sekarang gue jadi kepikiran buat ngebahas. Mending nge-push dari awal season, apa ntar aja pas seasonnya udah mau reset. Sebenarnya ya masing-masing ada plus minusnya. Kita mulai dari push di awal season. Push di awal season itu kelebihannya ya pastinya lebih santai. Pastinya kalau kita push di awal season yang waktunya tuh sekitar 90 hari, kita tuh jadi punya waktu lebih banyak buat nge-push. Yang tentunya makin banyak waktu, otomatis makin banyak kesempatan untuk ngelakuin kesalahan. Dan otomatis kita punya waktu lebih banyak buat belajar. Jadi kekalahan-kekalahan waktu nge-push di awal season itu bisa jadi ajang buat trial and error. Dan karena waktu rank yang masih panjang ini, buat kalian-kalian yang emang targetnya itu pengen ngejar rank setinggi-tinggi langit, ya dengan makin banyaknya waktu buat nge-push ini akan ngasih kalian kesempatan lebih besar buat nge-push ke rank yang super tinggi. Cuman sayangnya nge-push di awal season ini ada minus yang gua nggak gitu suka guys. Soalnya yang nge-push di awal season pastinya berat banget. Yang paling standar, dan gue yakin kalian semua udah tahu soal ini, ya di awal season artinya season yang direset dan bikin banyak banget player-player yang tadinya duduk di rank-rank super tinggi bakalan diturunin ke rank-rank tertentu dan nyampur sama player-player yang emang entah dari zaman kapan udah ada di rank tertentu. Standarnya mungkin kayak ekspektasi kalian, gue akan bilang kalau nge-push rank di awal season itu kalian bakalan ketemu sama player-player yang juga sama-sama serius, terus ya matchnya masih berat dan susah menang gara-gara kedua belah tim itu sama-sama mainnya mode serius banget. Ya itu bener, tapi sebenarnya bukan itu yang gue takutin. Sama-sama serius, gamenya jadi sengit, sama-sama adu jual beli serangan atau saling bantai. Justru bakalan bikin gamenya jadi seru kan. Kalau mah nggak masalah, yang penting experience sama skill kita meningkat. Yang mengkhawatirkan malah, karena di awal season waktunya masih panjang tadi, bikin beberapa player yang nganggap waktu buat ngejereng masih lama ini tuh, jadi pakai fase-fase awal itu sebagai ajang buat uji coba hero baru, meta baru, atau apapun yang selama ini nggak bisa dicoba waktu si player itu ada di rank atas kemarin-kemarin di akhir season. Soalnya nyoba-nyoba di rank atas tuh resikonya terlalu tinggi. Gak nyoba-nyoba aja udah berat kan di rank atas. Dan tentunya ya ini tuh yang bikin gue males nge-push di awal-awal season. Kalau nggak dapat match yang isinya pro player alias player-player super serius semua, ya dapat match yang isinya player-player nyoba hero. Yang lebih parah lagi, ya dapat musuh mode turnamen, tapi temennya mode nyoba hero. Nggak perlu diceritain lagi dong matchnya bakalan jadi kayak gimana. Kalian udah kebayang lah. Jadi ya gimana nih, kalau pengen nge-push di awal season berarti nggak boleh dong. Ya boleh, tapi ada syaratnya. Yang pertama, kalau bisa full tim 5 orang. Ya, kayak gue bilang sebelumnya, main di awal season tuh males banget kalau ketemu sama player coba-coba kan. Ya, solusinya jangan ketemu sama mereka. Mainlah bareng sama teman-teman kalian yang emang kalian yakin gak akan coba-coba hero, coba-coba meta, atau ngelakuin apapun yang berbau coba-coba. Atau at least kalau memang ada yang mau coba-coba, ya karena mainnya mabar, semua tuh jadi tahu dan emang gak terlalu berharap buat menangin match, tapi ya emang mau nyoba sesuatu. Jadi kalaupun kalah nggak terlalu sakit hati karena mainnya emang nggak 100% banget guys.
Kedua, ya harus jago. Emang ini kedengarannya nyebelin ya. Tapi kalau kalian skill-skillnya pas-pasan atau emang skillnya masih di bawah rata-rata kayak gua, enakan jangan nge-push di awal season deh. Buat yang mainnya 5, kemungkinan bakalan ketemu party keras, jadi pastinya harus jago biar menang lawan mereka. Kalau yang mainnya nggak party 5, berarti ya kemungkinan ketemu musuh susah sama teman nyoba-nyoba hero atau keduanya sekaligus jadi satu bakal jadi tinggi banget. So ya kalau kalian memang ngerasa pengen nge-push di awal season, ya emang harus jago buat ngegendong teman-teman satu tim kalian yang kadang-kadang nggak bisa dipercaya kalau nggak main 5. Yang ketiga, jago nggak, punya partian nggak, ya berarti harus sabar. Main biasa aja, temen yang ngegendong nggak ada, ya berarti sabar aja. Kalau dari request MM terus diserobot, sabar. Kalau dapat temen coba-coba hero terus kalah, sabar. Ketemu musuh jago tim kita kayak ampas juga tetap harus sabar. Ya intinya apapun kondisinya harus sabar aja. Syukur-syukur ketemu temen jago terus digendong kan, ya ranknya bakal naik lebih cepet kan. Jadi ya sabar aja deh. Nah, buat tim yang nggak sabaran terus nge-push di awal season, udah. Sekarang kita bakal ngebahas buat yang nge-push rank di akhir season. Tapi sebelum kita bahas ke urusan nge-push ranknya, jangan lupa buat kalian yang mau top up diamond, bisa langsung aja gas ke CS Diamond Store. Yang pastinya murah, aman, legal, dan terpercaya. Oke, sekarang kita ke kubu push rank di akhir season. Push rank di akhir season tuh kelebihannya apa sih? Harusnya jadi lebih gampang. Ya, akhir-akhir season itu kemungkinan buat menangin pertandingan tentunya jadi lebih tinggi daripada kalau kalian main di awal-awal season. Dan ini tentunya jadi alasan utama kenapa ada player-player yang emang lebih milih nge-push di akhir-akhir season. Karena player-player yang emang jago-jago udah pada naik sampai langit, otomatis yang tersisa di rank-rank bawah kemungkinan besar ya player-player yang emang udah nggak kuat naik ke rank atas, atau emang player-player yang males buat nge-push ke rank atas. Otomatis kalau kita nimbrung nge-rank di atmosfer yang isinya player-player sisa alias player-player yang emang susah buat naikin rank, ya jadi entengan dikit lah matchnya. Gak akan sekompetitif di awal season. Plus jangan lupa kalau di akhir-akhir tiap season selalu ada aja event kayak begini yang bakalan bikin kalian bisa dapetin star protection. Jadi matchnya berasa lebih nggak ada beban. Soalnya kalau kalah bintangnya nggak turun. Walaupun minimal harus main bertiga ya. Tapi ya lumayan kan daripada nggak ada. Cuman balik lagi, jangan lupa perhatiin kekurangannya juga. Kekurangan dari push rank di akhir season, pertama pastinya dengan kalian nge-push di akhir season, otomatis waktu buat nge-push jadi lebih pendek daripada orang-orang yang emang nge-push serius dari awal season. Jadi buat yang emang berencana buat ngejar sampai rank tertentu, ya saran gue jangan main di akhir season. Karena damage pas kalah itu bakal berasa lebih dalam, soalnya kita tuh berlomba sama waktu yang makin mepet. Kedua, sama juga sama kelebihannya. Akhir season itu diisi sama player-player sisa. Entah yang emang males nge-push, emang nggak mampu nge-push, atau emang mainnya cuma buat sekedar have fun aja, dan nggak peduli mau menang atau kalah. So kita tuh nggak bakalan tahu nih bakalan masuk ke tim kita atau masuk ke tim lawan. Kalau masuk ke tim kita ya paling cuma bisa pasrah, karena biasanya nih ya ciri-ciri player di tier bawah akhir-akhir season yang lagi nge-push ini tuh kalau sekalinya jago banget, kalau sekalinya kocak, ya kocak banget. So pastiin selalu siap-siap untuk ketemu yang model-model kayak begini guys. Dan yang terakhir, pastinya nggak bisa nge-push terlalu tinggi. Susah tuh ngejar rank-rank tertentu, mythic immortal atau apalah itu. Tapi ya sebenarnya balik lagi sama skill dan seberapa mepet kalian nge-push di akhir seasonnya. Kalau emang jago terus win streak, ya nggak tahu kan. Siapa tahu ada dari kalian yang sebulan aja udah bisa langsung top global, ya GG kan. Nah jadi kalau mau nge-push di akhir season tuh syaratnya apa aja sih? Yang pertama, pastinya bisa main. Beda nih, kalau tadi jago, di sini bisa main aja sebenarnya udah cukup. Kalau kalian emang bisa main dan emang ngerti seluk-beluk di in-game, push rank akhir-akhir season tuh serius, lebih enteng. Apalagi kalau kalian nge-pushnya itu 2 tier di bawah, di mana kalian sebenarnya harus berada. Misalnya kalau kalian di Mythic nge-pushnya dari Epic, itu tuh bakalan beneran berasa enak banget guys. Tapi pas sudah sampai agak atas, ya pastinya bakalan tetap lumayan berat. Jadi sekali lagi, jangan berharap buat naik rank terlalu tinggi. Kedua, pool hero harus luas. Ingat, kita di sini tuh ada di tier bawah akhir season. Jadi kemungkinan buat ngalah alias ngisi posisi sisa itu tuh akan jauh lebih tinggi daripada awal-awal season yang persentase kemungkinan dapetin teman-teman jagonya tuh jadi lebih tinggi. So kalau kalian main di akhir-akhir deket-deket reset season, kemungkinan ketemu sama player-player lucu tuh kemungkinannya bakalan tinggi banget. Ada yang cuma bisa role tertentu aja. Bahkan ya nggak untuk kemungkinan ketemu player yang bahkan cuma bisa main satu hero spesifik aja. Cara kerjanya kalau mid pakai Nana, kalau Rom Nananya dijadi roamer. Jadi ya jangan terlalu berharap banyak lah. So ya kalian harus siap buat ketemu sama susunan-susunan tim yang pastinya di luar prediksi BMKG.
Jadi kesimpulannya, kalau ditanya milih mana, gue sih tetap lebih milih nge-push deket-deket akhir season, karena ya gue nggak terlalu ngincer rank yang tinggi-tinggi banget. Tapi kalau emang tujuannya nge-rank sampai immortal atau ngejar top global, berarti saran gue mendingan nge-push dari awal season. Itu kalau pendapat gue. Kalau kalian tim yang mana nih? Push di awal season apa di akhir season? Komen dong. Oke, jadi itu aja pembahasan gue kali ini. Mudah-mudahan menarik, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, seperti biasa. Berarti sekarang waktunya gue harus pamit. Thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye. Kau tak tahu lagi pas season apa nanti mungkin agak berlaku kan. Okay, and then last, lepas tu baru boleh push rank. Kita habiskan dulu lah, lagipun ni 9 minit, right? Alami power 5G tanpa hype. Nah, mungkin 7 penyebab kekalahan yang bakalan gue bahas hari ini adalah salah satu alasan yang bikin kalian itu kalau push rank kalah mulu. So, langsung aja kita bahas. Let's go. Yang pertama, kurangnya penguasaan dalam game. Ya, penguasaan hero sama aspek lainnya dalam game Mobile Legends ini tuh tentunya jadi salah satu aspek yang paling penting buat nentuin kemenangan kalian waktu lagi push rank. Karena ya dengan penguasaan hero yang masih kurang memadai, tentunya bakalan bikin performa kalian dalam match jadi kurang maksimal. Ya, kita tahu kan, hero-hero di Mobile Legends tuh banyak banget dan Betul. nambah terus. Jadi nggak bisa dipungkiri buat kita yang mau ngikutin perkembangan sama pengen nge-push dengan cepat, kita tuh harus bener-bener kenal dan bener-bener tahu sama hero-hero lama, hero-hero baru, atau hero-hero yang lagi meta banget. Gimana cara makainya kalau kita dapet, dan gimana cara hadapinnya kalau ada di tim musuh. Apalagi kalau udah hero-nya nggak ngerti, penguasaan itemnya juga pas-pasan. Ya, item ini juga jadi salah satu aspek yang penting banget karena setiap hero, setiap kondisi, dan setiap match punya situasi penggunaan item yang bakalan beda-beda. Dengan kalian nggak gitu ngerti sama penguasaan item, ya tentunya bakalan makin rusak damage kalian. So, sebelum fokus buat nge-push rank, tentunya usahain untuk perbanyak latihan kalian, sama tingkatin pengetahuan kalian soal Mobile Legends secara luar dalam. Beneran, luar dalam guys. Caranya gimana? Ya tentunya banyak-banyak baca-bacain skill hero biar ngerti sama hero-nya, baca-bacain item yang ada di shop, karena fungsi dari masing-masing item tentunya beda-beda, banyak lihat orang main, nonton turnamen-turnamen di YouTube, dan tentunya rajin-rajin nonton channel ini, karena gue bakalan selalu bahas hal-hal penting yang tentunya gak akan nyesel kalau kalian nonton. Yang kedua, teman satu tim yang kurang tepat. Mungkin buat urusan skill bakalan ada sebagian dari kalian yang bilang, wah gue mah udah jago banget bang. Nah, masalahnya kadang-kadang jago doang nggak cukup cuy. Apalagi kalau kalian itu mainnya solo. Nge-push rank solo di zaman-zaman sekarang tuh beneran repot banget guys, asli. Kadang-kadang tuh nge-push solo rasanya bukan kayak match 5 lawan 5 tuh, tapi 1 lawan 9. 5 di tim lawan ditambah 4 lagi dari tim sendiri. Beneran kan? Ya emang nggak tahu kenapa kadang-kadang kalau kita yang biasa main solo tuh pasti suka aja tuh ketemu tim yang ntar picknya salah-salan lah, mainnya sengaja nge-throw, dan sebagainya. Dibacotin bagaimanapun tuh kayak nggak ngerespon aja, kayak robot. Dan ini yang paling ngeselin. Pokoknya ya suka-suka mereka aja, maunya gimana. Buat kita yang fokus pengen menang, ya gimana lagi, cuma bisa gigit jari jadinya kan. Makanya sebenarnya kalau emang benar-benar pengen cepet naik rank, gue sih saranin kalian buat ngebentuk tim sendiri. Entah itu orang-orang yang emang kalian kenal beneran di real life, atau main bareng teman-teman baru yang kalian kenal di in-game, tapi pola mainnya kayaknya cocok nih sama kalian. Terus role-nya juga nggak nabrak. Memang kalau mabar dan kalian bawa teman, tentunya bakalan ketemu musuh yang juga bawa teman. Jadi kayak 5 orang lawan 5 orang yang udah saling kenal, yang udah satu tim. Dan kemungkinan buat dapat match yang lebih susah juga bakalan gede banget. Tapi ya minimal kalau kalah pun kalah karena kompetitif. Bukan kayak main solo terus kalahnya karena di-throw. Konyol banget kan? Ya minimal kalau mabar sama orang kenal, jadi kurang-kurangin musuh di tim sendiri lah ya. Tapi kalau memang susah buat dapetin teman satu tim yang cocok buat diajak mabar, dan mau gak mau tetap harus main solo, ya mau gimana lagi? Kita yang sebisa mungkin nyesuaiin diri sama player lain lah ya. Tentunya nggak akan se-efektif mabar, tapi seenggaknya kalau kalian bisa nyesuaiin tempo dan pola permainan para public yang kalian temuin itu, ya mudah-mudahan si public jadi lebih ngikutin permainan kita juga ya. Mudah-mudahan loh. Yang ketiga, waktu bermain yang kurang tepat. Ini bagian yang penting guys.
Main udah jago, Biasanya temen satu tim udah mantep, tapi kalau Oke. lagi main terus tiba-tiba disuruh mak ke warung buat beli garam atau diminta istri buat jagain anak, tentunya kalau kalian tolak, damage-nya jadi lebih gede daripada digebuk Lord dong. Bisa-bisa malah HP-nya disita tuh. Atau tiba-tiba ada kerjaan, yang lagi jaga toko pas lagi push rank, ada aja yang belanja. Busy Tentunya ya. sering dong, wajar banget Baik, sih. baik. Karena hidup kita itu nggak cuma buat MLBB sama push rank doang kan. Ditambah lagi, belum tentu semua anggota keluarga atau semua orang di sekitar kita itu player MLBB. Jadi nggak semua orang paham gimana penderitaan orang-orang yang lagi nge-push rank terus tiba-tiba disuruh tutup gamenya padahal kondisinya lagi seru-serunya. Tapi ya kalau nggak main game ini pasti nggak paham lah ya. Paling apaan sih game doang, lebay amat, ribut deh ujung-ujungnya. Nah, buat menghindari perkelahian tak berkesudahan sama orang-orang di sekitar atau mungkin hal-hal lain yang dianggap mengganggu kelancaran kegiatan per nge-push rankan kalian, tentu aja usahain untuk nge-push di jam-jam yang kayaknya aman guys. Yang punya emak suka nyuruh-nyuruh belanja bisa nge-push rank pas warung tetangga udah tutup, atau mungkin kalian paksa tutup aja kalau memang nggak tutup-tutup. Yang udah punya anak tentunya nunggu anak kalian tidur, atau buat yang buka toko sama kerja kantoran pastinya tunggu jam kerjanya selesai atau tokonya udah tutup dong. Lagian jam kerja malah nge-push rank juga lumayan berasa aneh sih. Jadi manajemen waktu itu benar-benar penting guys, catat. Yang keempat, jaringan yang kurang memadai. Ini udah faktor eksternal nih urusannya. Lagi momen-momen penting tiba-tiba pingnya merah atau hero kalian gak bergerak. Itu tandanya jaringan kalian lagi kurang stabil guys. Entah itu memang dari sananya sinyalnya gak bagus, providernya gak cocok, atau apapun itu. Dan masalah jaringan ini tentunya kadang-kadang tuh bikin match kita jadi ribet juga kan. Skill mah ada, cuman jaringannya gak ngedukung. Gimana dong? Kalau gue sih udah berusaha untuk ngatasin masalah nyeblend kayak gini. Karena gue juga pernah ngalamin. Gue tuh sempat ada kalanya nyobain buat gonta-ganti jaringan dari provider satu ke provider lain sampai nemu jaringan yang cocok buat gue. Masalahnya buat jaringan di sini gue nggak terlalu bisa rekomendasiin kalian karena tempat tinggal kita kan beda-beda dan beda daerah tentunya bakalan beda juga performa jaringannya. Mungkin di tempat si A jaringan B bagus, tapi di tempat si C jaringan D lebih bagus. So tentunya kalian harus nyobain sendiri guys. Dan hal kayak gini juga bakalan makan waktu lumayan banyak sama makan biaya juga buat beli si perdana-perdana itu ya. Tapi buat gue mending gitu sih, daripada tiap hari maksain pakai kartu yang sama, terus pas nge-push bawahnya emosi terus, kan gak enak juga kan. Jadi menurut gue nyoba-nyobain kartu tuh lumayan worth it lah guys. Yang kelima, HP yang kurang memadai tentunya. Skill jago, tim mendukung, sinyal udah ngebut, tapi kalau udah masuk momen-momen war gede atau pas rebutan Lord, game kalian itu patah-patah atau hero-nya pada loncat-loncat, itu tandanya HP yang kalian pakai udah terlalu kentang guys. Karena waktu war rame itu grafiknya tuh banyak banget. Ditambah efek-efek skill yang ngumpul jadi satu, otomatis kerja HP kalian itu jadi makin berat. Dan kalau performa HP kalian gak kuat, ya gitu jadinya. Hero kalian ngebling-ngebling gak karuan. Nah, kebetulan gue ditawarin nih sama Infinix. Mau nggak nyobain salah satu HP terbaru mereka? Namanya Infinix Note 12. Katanya sih, si doi ini pakai prosesor MediaTek Helio G96 yang sebenarnya gue juga nggak gitu paham sih. Tapi dengan sangat yakin, Infinix bilang, katanya nih HP tuh mantap banget buat dipakai ngegame. Sama frame rate-nya juga smooth, anti patah-patah. Katanya. Dan ya kayak yang kalian tahu, gue nih orangnya nggak gampang percaya ya kan. Jadi daripada penasaran, ya gue okein aja. Oke ngap, kirim satu ke sini. Dikasih nyoba HP keluaran baru, ya kenapa enggak kan? Lumayan belajar jadi reviewer HP kan. Sekalian aja gue kontenin mumpung cocok sama pembahasan gue. Dan setelah nunggu beberapa hari, barangnya sekarang udah ada sama gue. Catatan dari Infinix buat gua, bang, reviewnya yang jujur aja. Bagus bilang bagus, jelek ya bilang jelek. Soalnya ini kita pinjemin doang ya, udah dicoba dipulangin lagi nih. Nah ini yang gue suka, no setting-settingan. Nah gua ala reviewer dikit ya. Impresi pertama gue megang HP ini kaget. Ini HP rusak apa gimana? Kenapa pas gue tahan tombol powernya nggak bisa nyala? Ternyata gue mencet tombol volumenya. Lagian salah sendiri kan naruh tombol power sampai nggak kelihatan gini. Nih bandingin sama slot kartu SIM sama-sama rata cuy. Mana gue tahu kan ini tombol. Dan ternyata ini juga sekaligus fingerprint yang responnya surprisingly cepet banget. Ya kesan pas megang HP ini tuh gue lumayan terkesan sama bodinya yang tipis banget. Bahkan buat tangan gue yang gede ini sih udah ketipisan weh. By the way, Infinix ngeluarin 3 warna ya buat seri mereka kali ini. Ada Force Black, Sapphire Blue, sama Snowfall kayak unit yang gue pegang ini. Cakep, body yang punya tekstur doff ini tuh lumayan bikin gue suka. Karena sidik jari gue nggak nempel di HP-nya, jadi HP-nya nggak gampang kelihatan dekil. Dan tentunya yang paling gue suka adalah bentang layar 6,7 inch dengan teknologi FHD True Color AMOLED 100% DCI-P3 bla 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 yang lagi-lagi gue nggak ngerti ini ngasih feels yang lega banget, jadi kayaknya bakalan enak banget nih dipakai push rank. Buat kameranya, mereka punya 3 kamera di belakang, 2 gede, 1 kecil dengan setup 50 megapiksel, 2 megapiksel sama QVGA. Dan 1 kamera depan 16
megapiksel yang nggak nutup-nutup layar banget. Mantap nih. Nah, yang penting buat gue mah, ya performa gaming yang dijanjiin sama Infinix tadi kan. Jadi langsung aja gue download Mobile Legends full pack sama semua data-datanya biar memorinya berat. Sengaja guys, namanya juga ngetes kan. Dan ternyata nih HP tuh lumayan cuy. Bisa dapat settingan mentok rata kanan dan pas gue cobain main, hasilnya ya beneran smooth, nggak patah-patah, enak buat dimainin. Artinya si performa Helio G96 yang katanya bagus tadi emang beneran bagus ya. Dan bener aja layar 6,7 inch-nya bikin feels main gamenya jadi enak banget dengan tampilan warna yang overall nyaman di mata. Jadi tagline mereka yang bilang produktif with multitasking master ini harusnya bisa dipertanggungjawabkan lah ya. Boleh lah, boleh. Dan yang paling penting, performa baterai 5000 mAh-nya juga oke banget. Dari percobaan gue buat mainin 2 match berturut-turut yang hasilnya menang ini, baterainya itu dari yang tadinya 98%, dia turun sampai ke 85%. Jadi kalau kalian pakai ngepush harian, kayaknya bakalan lebih gede kemungkinan kalian berhenti gara-gara diomelin emak duluan deh daripada baterainya habis. Sama yang terakhir, poin kecil tapi menurut gue pribadi itu penting, Infinix Note 12 ini masih punya lubang jack audio 3,5 mili. Soalnya gue tuh tipe orang yang lumayan males pakai earphone Bluetooth. Sering hilang gue kalau pakai begituan. Jadi buat yang sama leadernya kayak gue, ini beneran nilai plus banget sih. Oh iya, hampir lupa. Buat poin ini gue juga hampir ketipu ya. Jadi walaupun slot SIM-nya itu kecil begini, Infinix Note 12 ini tuh udah bisa nampung 2 SIM card plus micro SD juga. Jadi buat kalian yang punya data-data penting di kartu memori, ya udah tinggal tancap aja semua bisa langsung gaspol. Mantap. Saran gue sih kalau kalian memang naksir sama HP ini, mending ngambil varian yang memori internalnya 256GB sekalian sih. Tanggung cuy, bedanya nggak terlalu jauh. Soalnya kapasitas memori itu menurut gue jadi salah satu bagian yang penting, terutama buat kalian yang suka ngoleksi game-game berat. Apalagi tahu kan, skin Mobile Legends tuh makin kesini makin HD sama makan memori makin gede. Jadi buat gue ini tuh wajib jadi pertimbangan banget sih. Takut budget kalian mepet? Santai. Kalau kalian udah kecantol sama Infinix Note 12 ini, kalian tinggal kepoin official store Infinix di e-commerce kesayangan kalian aja. Soalnya dari hasil kepo-kepo gaming gua, Infinix tuh sering ngadain flash sale di official store mereka yang bikin harga produk-produk mereka jadi makin murah lagi cuy. Tinggal sesuaiin aja kalian biasa pakai yang mana. Tokped, Shopee, Blibli, Lazada, ada cuy semua. Tenang, nanti gua taruh di kolom deskripsi deh. Oke? Cuman di sini tentunya ada sedikit catatan dari gua juga nih buat HP ini. Jadi waktu gua cobain Mobile Legends buat 2 match tadi, gua ngerasa si Infinix Note 12 ini tuh agak sedikit anget ya. Belum sampai panasnya ngeganggu sih, tapi lumayan berasa. Kalau dari pengamatan kacamata minus gua sih, karena body HP-nya yang agak tipis, bukan. Ini hitungannya udah tipis banget. Jadi ya suhu panasnya lebih cepet nembus gitu keluar body. Cuman ya gue geletekin bentar di meja juga udah dingin lagi sih. So bagian ini nggak nyebelin banget lah, kecuali kalian maraton main game dari pagi sampai malam ya. Itu beda cerita guys. Oh ya, sama bagian recording screen ini, tombol stopnya posisinya jujur aja agak sedikit ngeganggu. Buat gue yang lumayan aktif buat bikin konten dan nge-record layar. Tiap kita nge-record, dia bakalan muncul di situ lagi guys. Walaupun terakhir udah gue pindahin ke posisi yang gue mau, pas gue record lagi, dia tetap nongol di situ lagi. Jadi kalau bisa, harapan gue sih update selanjutnya tolong digeser agak tepi lah ya. Itu udah oke deh. Ya, keluhan-keluhan minor dari gue paling itu aja sih. So, kalau Infinix minta pendapat jujur gue buat unit Infinix Note 12-nya, gue sebagai orang yang aktif nge-game, bisa dapetin HP yang performanya nge-boot, nggak delay, terus baterainya awet, sama punya layar plus memori yang gede di harga kurang dari 3 juta sih oke banget lah ya. Jadi buat kalian yang sering banget nanya HP yang cocok buat gaming tapi nggak sampai ngerogoh kantong terlalu dalam, ya ini oke lah. Gue juga lumayan naksir sih. Ini unit testing nggak gue balikin nggak apa-apa kali ya. Diam aja guys. Dah lanjut. Yang keenam, durasi bermain yang berlebihan. Kata orang, apapun yang sifatnya berlebihan tentunya nggak akan bagus ya guys. Termasuk urusan push rank pun juga sama. Pengen cepat naik mythic bukan berarti kalian harus main terus-terusan juga ya. Ingat, fisik itu ada batasnya. Nge-push secara berlebihan itu cuman bakalan bikin kalian jadi kecapean, hilang fokus, sama tentunya performa kalian bakalan makin ngedrop. Ranknya bukan makin tinggi, yang ada malah makin terjerembab kan. Alhasil malah rugi semuanya, rugi waktu, rugi tenaga, rugi emosi juga kalau kalah kan. So ngejar yang tinggi ya boleh-boleh aja. Tapi tentunya jangan lupa buat atur waktu nge-push kalian. Secukupnya aja, jangan nge-push kelamaan karena bakalan gak maksimal. Kalau gue sih biasanya batasin per sesi itu main 3 atau 4 match, terus off dulu, nyantai dulu, turunin dulu emosi sama adrenalinnya. Nanti kalau memang udah agak santai, baru gue bakalan nge-push lagi. Yang ketujuh, fokus yang berlebihan. Bentar, emang ngapa-ngapain tuh harus fokus ya, nggak salah. Tapi kalau urusan push rank ini sih, saran gue enakan jangan deh. Karena kalau dari pengalaman gue sendiri, semakin gue fokus dalam match, yang kejadian tuh justru malah jadi makin susah loh.
makin banyak blunder, keputusan-keputusan yang gue ambil malah jadi makin salah, dan semacamnya. Aneh ya? Ya emang aneh, tapi ya tanpa kalian sadari, dengan kalian main terlalu fokus, kalian tuh secara nggak langsung udah nganggep match yang kalian hadapin itu susah parah cuy. Makin diseriusin, yang ada malah makin susah. Makin ambisi pengen menang, malah makin susah buat menang juga cuy. So, ya kalau mau push rank, santai-santai aja guys. Slow, dibawa fun aja. Apalagi kalau udah tahu nggak ada teman mabar ya. Kalau dibawa serius, terus teman satu tim kita nggak serius kan, emosinya makin parah dong. Otomatis match-match selanjutnya malah pakai emosi mainnya. Kalau dibawa santai kan, menang syukur, kalah ya kalah aja. Kelar satu match tinggal main lagi deh. Nggak ada tuh yang namanya kesel-kesel sampai marah-marah segala guys. Nggak perlu lah ya. Nah, itu dia 7 penyebab kekalahan push rank yang mungkin kalian sering alamin juga. Atau 7-7-nya kalian alamin. Itu udah keren sih. Atau lagi tak mungkin pernah ada alamin, juga yang punya tapi pendapat beda. Boleh dong drop di nanti kolom kita komentar. Jadi ya karena pembahasan gue udah selesai, Kita explore seperti sendiri biasa, apa akhir kata berarti sekarang waktunya gue harus pamit. Thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye. Oke, bye. Kita apa? Nanti boleh refer balik ni. Tujuh sebab kalah Arena semua ni. Nanti boleh refer balik, sabar je. Okay, kita rehat sekejap. Dan lepas tu baru kita start main. Allah, dah pukul 1 dah. Tak apa. Tapi tak lama lah kot, pushing sekejap je lah kot. Dah sebelum.